Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi ini dibagi menjadi 7 kelompok, di antaranya yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, jenis korupsi yang terakhir yakni gratifikasi ini masih berada di zona abu-abu dan banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya terkait gratifikasi. Nah, di sisi lain saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, gratifikasi di kalangan pejabat publik ataupun penyelenggara negara ini berpotensi dapat terjadi. Lalu bagaimana masyarakat khususnya pejabat publik ini agar terhindar dari gratifikasi dan praktik korupsi? Sore hari ini kita akan membahasnya bersama analis pemberantasan tindak pidana korupsi Ibu Lela Luana. Selamat sore Ibu Lela, salam sehat. Selamat sore Mbak, salam sehat. Selamat Iya, sore para Bu. pemirsa di rumah. Iya, terima kasih Bu Lela sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan Bu Lela, kita langsung ke inti pembahasan yakni terkait gratifikasi. Nah, gratifikasi ini menjadi pemahaman yang buram ya, karena banyak menimbulkan spekulasi begitu. Dan di sisi lain saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak pejabat publik ataupun penyelenggara negara ini belum mendapat pemahaman utuh terkait gratifikasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Lela, dalam sederhananya saja gratifikasi itu seperti apa? Baik, Mbak Anggria, memang gratifikasi itu sederhananya adalah hadiah ya. Jadi, kenapa dikatakan gratifikasi? Karena hadiah yang diberikan tersebut adalah untuk diberikan kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, memang terminologi gratifikasi itu khusus diberikan untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun, jika dikatakan berdasarkan undang-undang, menurut pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, bisa berupa uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Jadi apapun itu bisa menjadi gratifikasi. Begitu Mbak Anggria. Ya, kemudian yang masuk dalam kategori gratifikasi itu apa saja Bu Lela? Baik, jadi perlu kita pahami ya bahwa yang namanya gratifikasi itu sifatnya netral dan gratifikasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan atau gratifikasi yang ilegal dan juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan seperti itu. Nah, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ataupun gratifikasi yang legal itu seperti apa? Yang pertama, dia haruslah berlaku umum. Kemudian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tidak ada konflik kepentingan, serta biasanya karena adanya adat istiadat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan atau gratifikasi yang legal. Sedangkan gratifikasi yang wajib dilaporkan itu gratifikasi yang seperti apa? Tentunya diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan diberikan karena adanya hubungan pekerjaan atau hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya apa? Untuk gratifikasi yang ilegal atau yang wajib dilaporkan itu adalah pemberian dari pengguna layanan untuk pemberi layanan gitu ya, seperti di pengurusan KTP diberikan gratifikasi oleh masyarakat atau dari seorang wali murid untuk gurunya. Nah, itu kurang lebih seperti itu adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang bersifat umum, seperti pemberian jamuan pada saat rapat. Nah, itu adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Begitu Mbak Nuria. Iya. Ada dua jenis gratifikasi, yakni gratifikasi wajib dilaporkan dan tidak dilaporkan. Begitu ya Bu Lela. Nah, kemudian Bu Betul. Lela, ya saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemberian hampers ataupun parcel ini sudah jamak terjadi dan bisa menjadi tradisi begitu ya Bu untuk pejabat publik ataupun penyelenggara negara. Nah, apakah nantinya untuk setiap pejabat publik ini wajib untuk melapor ke KPK Bu Lela? Nah, baik. Jadi untuk pada saat-saat seperti ini ya, pada saat sedang marak-maraknya pemberian parcel ataupun hampers, karena kan memang Hari Raya Keagamaan ini merupakan tradisi bagi masyarakat kita untuk menjaga religiulitasnya, kemudian saling berbagi gitu ya untuk silaturahmi. Untuk pemberian hampers atau penerimaan hampers ataupun parcel yang diberikan kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, perlu kita pahami tadi bahwa tidak semua gratifikasi itu wajib dilaporkan. Jika memang pemberian parcel ataupun hampers itu diberikan dari
seorang mitra kerja misalkan atau vendor atau pengguna layanan, nah itu adalah gratifikasi yang erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Maka hampers tersebut atau parcel tersebut wajib dilaporkan. Namun jika pemberian parcel tersebut diberikan dari seorang teman misalnya yang tidak ada konflik kepentingan dengan pekerjaan, maka itu sah-sah saja untuk diterima. Begitu Mbak Anggria. Ya, tergantung konflik kepentingannya begitu ya Bu Lela. Nah, kemudian Betul. mengapa gratifikasi ini selalu rentan menjadi konflik kepentingan bagi penyelenggara negara? Oke, mungkin kita perlu kembali lagi ya Mbak Anggria ya dengan definisi dari konflik kepentingan itu sendiri. Jadi konflik kepentingan itu adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki suatu kewenangan ya atau kekuasaan dan ia memiliki kepentingan pribadi atas kewenangan yang ia miliki yang mempengaruhi kinerja ataupun pekerjaannya sehingga tidak menjadi baik ya. Itu adalah definisi dari konflik kepentingan. Nah, pemberian gratifikasi erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Itu kenapa? Karena satu, penerimaan gratifikasi tersebut bisa jadi membawa kepentingan tersamar. Ya, membawa kepentingan tersamar sehingga menimbulkan ingin adanya timbal balik ya antara pemberi dan juga penerima. Dan yang kedua, ia akan mempengaruhi objektivitas dari penerima gratifikasi itu sendiri. Sehingga walaupun terkesan ini kan hadiah biasa ya, ini hanya tanda terima kasih ya, ini sah-sah saja. Namun kita lihat lagi pemberian gratifikasi ini diberikan pasti karena ada kaitannya dengan jabatan yang diemban oleh penerima. Sebagai contoh, Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pejabat pengadaan ya. Kemudian dia diberikan gratifikasi dari seorang vendor. Padahal Pak Budi sendiri adalah pihak yang memiliki keputusan apakah vendor ini menang menang tender di tempatnya atau tidak. Nah, jika Pak Budi bukan seorang pejabat pengadaan, apakah ia masih diberikan gratifikasi? Tentu tidak ya. Nah, itu adalah kenapa pemberian gratifikasi ini erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Anggria. Ya Bu Lela, kemudian seharusnya nantinya sikap penyelenggara negara saat menerima pemberian dari seseorang itu seperti apa Bu Lela? Oke, baik. Di sini konteksnya jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut diberikan gratifikasi dari pihak yang memiliki konflik Ya, kepentingan dengan beliau ya. Berarti yang pertama, ia haruslah menolak terlebih dahulu. Tolaklah gratifikasi tersebut dengan sopan, dengan santun. Namun jika tidak dapat ditolak ya, mungkin karena penerimaan atau pemberian gratifikasinya tidak diberikan secara langsung, atau mungkin jika ditolak maka akan terjadi keributan atau akan merusak hubungan pekerjaan seperti itu, maka silakan diterima untuk kemudian dilaporkan ke KPK atau melalui unit pengendalian gratifikasi di instansinya. Jadi jangan lupa untuk dilaporkan. Begitu Mbak Anggria. ya. Nah, jika penerima gratifikasi itu tidak melaporkan ke KPK, namun ia mengetahui bahwa pemberian itu merupakan gratifikasi, apakah ada sanksi sendirinya, Mbak Bu Lela? Baik, untuk sanksi bagi seseorang yang menerima gratifikasi ilegal ya, kemudian dia tidak melaporkan, maka menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi ilegal dan tidak dilaporkan adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Sedangkan untuk pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar. Namun, ancaman pidana ini dapat gugur jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja dari sejak tanggal penerimaan terjadi. Begitu Mbak Anggria. Nah, kemudian apakah ada perlindungan bagi pelapor gratifikasi, Bu Lela? Oke, jadi untuk perlindungan ya, KPK di sini menjamin identitas kerahasiaan pelapor gratifikasi, apalagi jika pelapor tersebut melaporkan gratifikasi dengan metode pribadi dan rahasia. Begitu. Namun untuk perlindungan pelapor, dalam hal ini mungkin perlindungan pekerjaannya, di sini kami mendorong instansi untuk membuat aturan internal untuk menjamin perlindungan pelapor ya agar untuk proses SDM pelapor tersebut dari proses mutasinya ataupun promosinya itu tetap dijalankan secara keadilan dan profesional begitu Mbak Anggria. Ya, ada aturan internal untuk menjamin identitas pelapor ya Bu Lela. Betul sekali. Ya,
Ya, kemudian untuk melaporkan, hal itu apakah bisa dilaporkan secara online atau dari KPK sendiri memang sudah menyediakan, aplikasi khusus untuk laporan gratifikasi, Bu Lela? Oke, jadi untuk melaporkan gratifikasi itu sendiri, Mbak Anggria, kita bisa yang pertama melaporkan langsung ke KPK melalui aplikasi gratifikasi online yang dapat di-download di Apple Store seperti itu atau di Google Play dengan kata kunci Gol KPK. Nah, atau juga dapat melalui website di gol.kpk.go.id. Ini jika pelapor tersebut ingin melaporkan gratifikasi secara langsung gitu ya ke KPK. Namun jika pelapor merasa kan ada rasa tidak enak gitu untuk melaporkan secara langsung, biasanya juga di dalam instansi ada yang namanya unit pengendalian gratifikasi. Nah, dari pelapor tersendiri dapat melaporkan gratifikasi kepada UPG untuk kemudian diteruskan ke KPK melalui aplikasi Gol. Begitu Mbak Anggria. Ya, terakhir Bu Lela, bagaimana cara meminimalisir agar, tidak terjadi gratifikasi begitu di lingkungan penyelenggara negara? Oke, baik. Yang pertama adalah tentu kita harus ada komitmen ya, komitmen dari pimpinan. Kita harus membangun dulu komitmen dari pimpinan untuk menjalankan yang namanya program pengendalian gratifikasi. Kemudian dari program pengendalian gratifikasi itu sendiri terus dijalankan dengan memberikan internalisasi pemahaman edukasi mengenai bahaya dari korupsi dan juga gratifikasi itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya komitmen dari pimpinan dan berjalannya program pengendalian gratifikasi di instansi, diharapkan untuk adanya gratifikasi di instansi itu sendiri dapat diminimalisir. Kurang lebih begitu, Mbak Anggria. Ya, adanya komitmen dari pimpinan dapat menjadi salah satu cara ya untuk meminimalisir gratifikasi di lingkungan penyelenggara negara. Bu Lela, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog sore hari ini. Salam sehat selalu, Ibu Lela. Ya, sama-sama Mbak Anggria. Selamat sore semua. Dan pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda, dan dapatkan informasi lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri, selamat sore dan sampai jumpa.